Halo sobat, apa kabar? Jumpa lagi di iPod IndiHome Podcast. Kali ini tentunya dengan saya Kiki Wulan. Dan seperti biasa ya, kita akan ngobrol dan juga seru-seruan. Dan hari ini sudah ada di depan saya adalah seorang komedian dan juga content creator kali ya. Ya, jadi kita tanya-tanya langsung dan kita kenalan langsung sama tamu spesial kita hari ini. Halo. Halo Mbak Kiki. Canggung banget ya. Iya. Boleh dong kenalan dulu lah kita sama sobat. Aku manggilnya apa? Sobat tadi ya? Oke. Nama aku Rizky, tapi kalau di panggung namanya Rizky Bibir sih. Gitu. Jadi nama panggungnya aslinya namanya Rizky Julukat Main. Tapi di panggung biasa dikenal Rizky Bibir. Rizky Bibir, kenapa? Apakah ada hubungannya dengan Justin Oh, Bieber? dulu tuh gini sebenarnya sejarahnya itu manggung-manggung dulu itu kan kalau di stand up itu harus mengenal kekurangan kita dan agar diangkat di sebuah materi gitu. Tapi akhirnya aku nggak damai dengan kayak gitu. Aku merasa sempurna gitu. Aku merasa tampan gitu. Tapi akhirnya disuruh kamu bahas tentang tekstur bibirmu. Nggak nyaman deh aku. Akhirnya sampai suatu ketika aku masuklah di sebuah ajang pencairan bakat itu di salah satu klub kecil di Indosiar. Nah, ada teman saya yang nyaranin, kamu tuh harus punya nama panggung. Nama panggungnya apa ya? Tapi dua kata biasanya apa ya? Rizky Bibir aja. Tapi ini apa namanya? Pelesetan dari bibir gitu. Nah, akhirnya udah namanya Bibir aja. Akhirnya pelan-pelan udah namanya Rizky Bibir ya, ternyata dapat namanya kayak itu dan rezekinya di sana. Oke, karena nama Bibir itu ya jadi rezekinya sampai sekarang ya. Alhamdulillah. Meskipun nggak sebenarnya ada sedikit nggak nyaman ketika dipanggil Bibir gitu. Kayak dikira apa gitu kayak. Nggak apa-apa, bebas yang mana Mas aja. Bibir aja ya, kita pakai nama panggung. Kalau Kiki nanti sama kayak saya. Iya. Oke, tadi kan ini ya apa namanya? Saya bilang komedian, konten kreator juga. Ini sebenarnya arahnya kemana ini Mas Bibir ya? Apa semuanya dilahap atau gimana nih? Kayaknya emang dari kecil kan nggak punya arah ya dari situ aja. Saya dulu tuh kalau dari sejarah emang saya tuh dasarnya suka belajar aja gitu. Dan suka mempelajari hal-hal yang baru. Jadi apa yang baru tuh aku pelajari itu tercermin di sekolahku ya. Sekolahku SMP itu di MTS, SMA MTS ya. Islami banget ya. SMA di STM, kuliah di psikologi. Kerjanya sekarang buat konten, itu kan gak nyambung. Tapi saya tuh menyukai akan hal-hal kayak gitu karena tuh ada tantangan dan hal baru gitu. Nah, di konten kreator tuh saya kayak menemukan kok asik ya di sini ya. Dan ini kayak evolusi dari bukan evolusi ya. Aku dulu tuh mengira karir itu ke atas, maksudnya kayak jadi sales, profesor dan semua. Tapi ternyata itu karir tuh bisa menyamping. Aku jadi komedian, ternyata aku bisa jadi penulis, aku bisa jadi konten dan bisa gitu sih. Oke, berarti ini awalnya dari komedian dulu ke konten kreator ya, kita ambil lainnya seperti itu. Nah ini bisa diceritain mungkin Mas Bibir ya, supaya teman-teman di sini juga tahu ya awalnya nih gimana jadi seorang komedian. Apakah memang ada bakat untuk menghibur atau memang dicari-cari itu bakat atau gimana? Jadi dulu tuh ada topeng monyet terus gak ada monyetnya enggak lah. Jadi dulu tuh ini ngomong ke kami personal sendiri ya. Jadi dulu tuh aku sering melihat beberapa kesedihan dalam kehidupan. Ini serius nggak apa-apa ya? Nggak harus komedi ya? Nggak masalah. Jadi dari kecil tuh aku nggak melihat sebuah kayak kesedihan yang kenapa sedih ya? Kenapa kayak kehidupanku penuh dengan duka ya. Dan akhirnya ada suatu kayak momen dimana aku mencoba untuk istilahnya ngelawak atau melucu dan ditertawain orang dan kok enak ya. Dan candu ya. Akhirnya ketika aku membuat orang tertawa itu kok rasanya seneng ya. Ternyata membuat kebahagiaan orang itu malah seneng. Dari sanalah. Jadi aku memang udah aneh ketika dari kecil. Dulu tuh orang-orang mungkin cita-citanya jadi pilot, polisi. Aku dulu tuh cita-citanya pengen jadi salah satu anggota dari Sri Mulat malah. Aku pengen jadi Sri Mulat nih gitu. Biasa ya. Itu malah. Menghibur orang keren deh gitu. Tapi emang perlu ya sosok yang menghibur ya di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan drama ini ya. Perlu banget orang komedian begitu ya untuk mengisi. Tapi sebenarnya di balik semua komedian yang ada itu penuh drama yang lebih drama daripada manusia biasa. Lebih complicated ya. Lebih complicated sebenarnya malah karena teori dari komedi sendiri itu tragedi plus timing sama dengan komedi. Oke.
ayo masuk teori guys. Itulah ya. Padahal karena memang di stand up itu atau di komedi yang secara besarnya bagaimana kita bisa membuat lucu itu adalah tragedi yang sudah kita berdamai dengan tragedi itu yang kita sampaikan di saat ini. Jadi masa lalu yang menurut kita menyedihkan itu ketika kita bawa ke hal sekarang itu akan jadi lucu karena kelucuannya aku gini ya, contoh ya, kita mungkin melihat kesedihan kita ketika kita awal pertama diputus cinta sama pacar kita itu kan menyedihkan dulu ya, Iya, terus dulu gitu ya. Iya. Tapi kalau kita bayangin sekarang itu kan aneh banget gitu. Kayak dulu kayak aku pas waktu diputus itu kan dengerin tahun berapa ya? Kan tahun pas tahun SMA gitu. Ya, dulu ya masih tahun berapa ya? 2016-an lah atau Masih 2015. agak baru lah ya. Bukan baru sekitar yang tua. 2016 itu mendengarkan lagu Geisha untuk mengekspresikan apa yang jadi keresahan dia. Padahal ini saya terbersit di pikiran kalau komedi kan udah berdamai gitu, berarti anti baper-baper dong kalau komedian berarti. Tapi sebenarnya malah nggak baperan karena sudah terbiasa dengan hal yang terlalu ya udah ada kayak gitu. Cuman bingungnya kalau komedian tuh sebenarnya sudah diambang bingung untuk menentukan ini emosi apa. Karena kadang tragedi itu dianggapnya sebagai seorang komedian ini sebuah anugerah dari stand up nih gitu. ini sangat lucu nih ya. Lucu nih gitu, malah harusnya Ya. menyedihkan gitu kan. Ini aku harus sedih apa? Aku suka dia ini ya. Kasihan juga sebenarnya gitu sih. Oke. Jadi awalnya memang dari itu ya, lama-lama jadi passion ya. Dari passion. Oke. Sama juga sebenarnya sih awalnya emang nggak mau keluar dari Jember aja sih, emang nggak mau berkarir di luar Jember. Terus kan kebetulan beberapa teman-teman kan bergeraknya di hobi, maksudnya di seni gitu ya. Terus melihat di Jember itu ternyata potensinya bagus-bagus banget teman-teman dengan skill-skill yang dia punya keren-keren banget ya, tapi kok endingnya teman-teman kok malah ke Jakarta ke Ya, makanya itu aku juga pernah lihat story-nya di Instagram, kan kita follow guys di Instagram ya. Kenapa sih nggak di luar kota aja? Karena kan tadi udah dibilang ya di awal itu ikut kompetisi stand up comedy academy ya. harus bilang academy Di gitu. Indonesia, nasional gitu ya. Jadi udah pastinya kan udah minimal ke ibu kota lah ya. Maksudnya ke kota-kota besar gitu ya untuk berkarir. Nah, di sini Mas Bibir tadi memutuskan untuk di Jember, kota tercinta ini. Karena apa mungkin masyarakat Jember perlu banyak dihibur begitu? Tidak, ya, karena cara menghibur orang Jember dikasih beras aja, suruh bertani. Nggak, itu kan luas kan lahannya kan. Banget ya. Pertanyaannya apa? Ya. Enggak. Nggak ada pertanyaannya sebenarnya. Oh enggak ada, kalau tadi itu kenapa kamu nggak keluar dari Jember emang sebenarnya pertama awal itu kalau tawaran tuh udah banyak ya, harus ke Jakarta dan segala macam. Memang memilih ke Jember pertama memang nggak suka di kota Jakarta. Beberapa kan yang 2016 aku hidup di Jakarta selama sebulan. Karena tantangan mungkin dengan tantangan itu. Enggak, aku lebih ke ketika macetnya tuh capek banget gitu. Mungkin bisa dijadiin konten. Iya, tapi kan aku tua-tua di jalan gitu malah. Makanya kayak aku dari Darmokot ke Jakarta Barat tuh perasaan nggak sama Jakarta Barat itu 4 jam loh. Padahal kan rasanya kayak sini ke Kebun Sari mungkin ini gila nih, aku nggak mau. Ya, bikin matanya udah jadi ya. Iya. Oke. Tadi Mas Bibir sorry di stand up tadi mulai stand up komedi di tahun berapa tadi? Tahun 2012. Oke. Saya masih muda waktu itu ya. Iya. Masih baru mengenal kehidupan kota ini. Oh iya, baru Iya. di sini baru kuliah di sini 2012. Iya, benar. Nah, di situ jadi konten kreator ya. Nah, ini udah lama juga dari lama atau gimana? Awalnya gini sih. Jadi sebenarnya itu berangkat dari aku pengen hidup sebagai seorang komedian dan bisa hidup dengan karya apa yang saya buat. Akhirnya saya memutuskan apa ya kok aku selalu diremehkan, kenapa kok orang tua selalu jadi PNS dan selama ini. Akhirnya berjalan di stand up itu. Nah di stand up itu di Indonesia terus ada temanku yang ngomong waktumu itu 6 bulan. Kalau kamu nggak bisa memanfaatkan waktumu 6 bulan ini, kamu akan jadi manusia biasa aja. Di tahun 2016. Oke lah. Akhirnya teman saya ngomong kayak gitu, Arif Alfiansa itu ngomong kayak gitu, akhirnya pulang, aku memanfaatkan itu, mengoptimalkan. Jadi ketika aku udah pulang, aku siaran radio di Soka dulu, terus mencoba
gabung sama teman-teman Klan Rock, akhirnya aku buat sebuah konten, nah ternyata responnya bagus, ya udah akhirnya aku terusin. Nah ternyata bisa jadi kehidupan di sini, ya udah aku terusin. Akhirnya aku melihat, karena menurutku sebuah bisnis itu bukan dilihat dari sebuah hasil yang aku dapatkan, tapi formula yang aku lihat. Oh ternyata di sini kayaknya ada potensi untuk bisa dikembangin deh. Kayaknya aku percaya di sana dan konsisten di sana. Kuncinya konsisten. Konsisten ya, terus tadi juga udah disampaikan tujuannya. Nah, ini kan konten kreator nih, ini aku juga follow karena Instagramnya ya kan guys. Jadi ada apa namanya yang terakhir yang viral juga nggak sih? Ini Mas Bir itu GTA ya. GTA. Nah itu apa ini tiba-tiba kok bikin GTA karena GTA viral? Gimana? Aku kurang tahu juga ya sebenarnya. Sebenarnya sih GTA itu sebuah tanda kutip kecelakaan konten. Awal itu dia itu endorse dari sebuah produk. Nah teman-teman itu kan yang di rumah itu ada beberapa tim yang memang ngurusin, ada yang memang khusus konten, ada yang memang edit dan segala macamnya. Nah aku lempar ke teman-teman, ini mau dibuat apa endorse-nya? Di konten GTA aja mas. Oke lah. Udah rambut panjang itu udah panjang banget. Akhirnya siapa ini sebesin jadi nggak ada balasan mas, jadi nggak, akhirnya kan malas ya, apa kok gini terus ya, potong rambut lah segera bisa. Akhirnya putuskan ya udah gak usah endorse-endorsean, kita potong rambut tapi cari si Noval yang akhirnya nyaranin. Noval ini editor ini Noval, kita tampilkan ya. Ya foto di sini ya teman-teman, DPO ya. Akhirnya terus coba kita buat lah, ternyata kok malah viral gitu loh, kok malah banyak yang suka. Tapi sebelum itu ada proses yang memang di tim kita itu ada tim analisis, kayak ini kenapa rame, ini kenapa kok. Karena aku menganggap Instagram itu adalah media eksperimen. Kalau mungkin Diki tahu, di Instagram itu buat story-story yang kadang nggak jelas ya, asal upload aja, kadang terlalu niat di story, tapi itu ajang eksperimenku. Bagaimana respon orang, ya mungkin itu bekal ketika aku kuliah dulu ya, memahami psikologi seorang. Oh ternyata orang lebih menyukai di sini, interestnya di sini. Nah poin itu yang aku ambil. Oke, berarti memang sekarang lagi semuanya kayak GTA gitu ya fokusnya. Ada dua hal sing aku fokusin. Yang pertama GTA, yang kedua hal yang tidak boleh dilakukan di minimarket. Itu soalnya lagi ramai tuh. Gak tahu ya? Kan tadi kenapa ketanya? Tolong jangan di zoom saya tadi ya. Ada dulu itu kayak misalkan kalau mungkin teman-teman tahu itu ada hal yang tidak boleh dilakukan di minimarket, kayak misalkan nanti aku berinteraksi sama orang karena biar itu kan menurutku sistem konsep bisnis atau apapun itu konten yang paling baik adalah konten intim. Bagaimana bisa berinteraksi sama orang lain. Nah, akhirnya aku menjawab dan mensketsakan sebuah sketsa itu dari omongannya orang-orang. Jadi aku melempar sebuah pertanyaan, apa hal yang tidak boleh dilakukan? Ini. Karena itu yang mengiring ke sebuah kerelitan orang nonton. Oh, aku pernah nih ada kejadian ini. Nah, itu yang membangun interest orang untuk benar banget sih. Emang kita bisa kayak tertarik, kayak bahkan candu banget scroll tuh sama konten yang relate banget sama kehidupan kita. Berarti memang ini nggak cuma GTA aja berarti ya, ada lagi tadi apa ya, nggak boleh kita ya, tapi nanti kayak nextnya apa lagi, karena aku merasa GTA itu bukan ending dari sebuah karir. Kemarin tugasku adalah tetap berkarya dan membuat sesuatu. Jadi ya pada akhirnya aku selalu berproses untuk menghasilkan sesuatu yang baru lagi. Tetap yang dibantu teman-teman semua. Oke, ya tadi di samping juga ada tim, ada riset juga ya. Berarti memang benar-benar di sini Mas Bibir tidak berdiri sendiri ya. Jadi karena duduk begitu. Iya sih. Mas Bibir tidak berdiri sendiri karena sekarang lagi duduk. Kayak ada tim-tim gitu ya, berarti Mas Bibir kayak untuk riset, kayak untuk storyboard mungkin. Iya. Gitu. Kalau dulu awalnya sebenarnya sendiri. Karena tidak ada yang mempercayai tentang kerjaan ini gitu. Iya. Apa dulu kan akhirnya untuk sampai orang tua aja nggak tahu kerjaan itu sampai sekarang. Iya apa? Iya. Waktu itu kan sempat juga konten yang dukun-dukun juga kan? Iya. Kan? Itu banyak yang ibuku aja nggak usah gitu. Stand up aja. Aku pernah ngizin ke ibuku, Bu, aku mau ikut stand up. Oh iya lah, semoga menang ya. Oke lah, karena aku Surabaya. Terus ibuku tiba-tiba WA gitu, gimana lomba stand upnya menang? Kalah Bu. Ibuku dengan santai itu, stand up itu apa? Futsal lah. Bukan Bu, ini anu sendiri, oh ala kiper gitu kan. Maksudnya ibuku aja nggak tahu tentang stand up. Akhirnya aku kan untuk gimana sih caranya aku bisa damai dan benar-benar fokus akan sebuah karirku.
Ya itu balik lagi ke industri itu bukan tujuan utama aku. Aku cuman biar lingkunganku tidak mengganggu apa yang jadi idealisku. Aku pengen masuk TV industrial udah, ketika konteksnya di daerah kan menganggap ketika ada orang yang masuk TV udah dianggap artis udah. Juga ya. Iya, aku cuma bangun itu aja. Nah setelah aku aman, aku bagaimana aku bisa meng-create apa yang aku inginkan. Nah kebetulan aku juga menemukan beberapa orang-orang yang mau saya tipu, ya kan? Mau saya ajak ya. Sebenarnya ini nggak menang-menang Iya. Pernah gitu. Iya, aku pernah ya. Orang aku pernah masuk industri, aku masuk akhirnya bapak patroli gitu. Orang nggak tahu. Tapi nggak, maksudnya ternyata ketika aku sudah berjalan dan akhirnya aku menemukan orang yang sefrekuensi. Dan aku memang mimpiku adalah aku bisa membuat ekosistem yang baik di Jember, yang setidaknya orang-orang itu bisa hidup dengan apa yang dia senangi, passion dia. Karena dulu aku menganggap sorry itu saya ini nggak kenapa sih orang yang nggak jadi karyawan gitu kan enak jadi wirausahaan. Misalkan ya aku merasa gitu, orang ketika jadi wirausahaan kok enak jadi karyawan gitu. Ternyata yang salah adalah ketika aku tidak menikmati apa yang aku kerjakan. Akhirnya aku fokus dari sana, yowis aku akan mencoba mengoptimalkan apa yang aku kerjain, aku akan fokus ke sini dan aku lihat potensi apa yang bisa aku kembangin di sini. Karena aku memahami apa yang bisa kita lihat, selama kita bisa beradaptasi dengan lingkungan kita nggak akan mati sih. Jadi aku mencoba, makanya aku dari komedian beralih ke konten kreator, beralih lagi ke sebuah perusahaan. Sekarang lagi ke iya nanti akhirnya endingnya petani tetap aja. Tapi akhirnya aku itu ke teman-teman buat sebuah perusahaan ya, perusahaan startup. Dan akhirnya kita nggak hanya berkonten, tapi kita ngurusin konten-konten instansi, perusahaan-perusahaan. Jadi kan Instagram adalah sebuah kebutuhan sekarang kan yang sangat penting, yang ngurusin teman-teman. Jadi ada sisi idealis dan realistis. Aku membedakan itu. Realistis adalah kita mengerjakan konten-konten dari klien yang dan kita bisa bilang itu sebagai eksperimen konten-konten baru. Tapi idealisnya kita, idealisku atau idealisnya teman-teman, lakukan apa yang kalian sukai. Ada sisi finansial secara perut bisa terpenuhi, ada sisi idealis secara otak terpenuhi. Tapi gabung juga bisa sih sebenarnya. Makanya kita pisah. Biar kalau misalnya kita gabung, passionnya apa, kalau kita masuknya ke profesional itu akan sebuah kejenuhan karena selalu itu yang bisa ya, harus benar-benar bisa. Dan tadi juga udah disampaikan bahwa memang ada tim kreatifnya juga ya. Ada berapa nih jumlahnya, mungkin berapa ya? Ya? Noval, Alan, Dimas, bapakku kayak ada 8 sekali 8. Itu yang online, yang offline kan beberapa kali Kiki atau Mbak Fe kan nonton stand up itu. Nah itu aku mencoba untuk mewadahi beberapa teman-teman stand up comedy. Iya, sekalian lah bisa eksis lah ya. Iya, dan cuannya juga lebih lebar. Iya, gitu juga nggak bayar kalau teman ya. Iya. Tapi sebenarnya dari poin dari semua itu aku memandang teman-teman stand up comedy aku 2012 sudah mikir. Aku yakin 10 tahun ke depan yang akan menguasai dunia itu akan stand up comedy dan terbukti sekarang. Semua yang ada di TV itu stand up comedy. Kenapa? Karena di stand up kita diajarkan semuanya. Apa ya? Jadi penulis yang baik, kita harus belajar diksi-diksi yang baik. Kita menjadi produser yang baik, bagaimana kita menjual materi. Kita jadi sutradara yang baik, bagaimana kita membuat sebuah cerita yang menarik agar orang tidak bosan. Karena memang kita juga di dunia sekarang kan butuh hiburan banget ya. Benar. Gitu. Memang masuk akal sih sebenarnya. Dan sebenarnya kalau kita ngomong hiburan, semuanya itu konteksnya hiburan. Contoh Facebook. Facebook kita anggap hiburan. Padahal ada sisi konsep bisnis yang dia ciptakan. Makanya dalam artian aku melihat sebuah potensi sebenarnya hiburan dan bisnis itu bisa digabungkan dan itu bisa menjawab sebuah pertanyaan, kenapa harus passion dianggap hobi? Apakah ini bisa jadi kehidupan? Aku yakin bisa. Itu yang super sekali. Gitu sih. Gitu ya. Oke. Ini berarti untuk ini tanya dulu nih Mas Bir. Kan upload konten tuh karena kalau misalkan di konten kreator juga ya kita entah itu kan sebenarnya juga sudah jadi seleb gitu ya. Malu saya itu udah kayak apa ya, istilahnya harus rutin gitu kan upload atau up kontennya supaya followersnya itu nggak meninggalkan gitu lah. Maksudnya kayak harus aktif terusnya itu biasanya berapa minggu sekali harus upload atau harus bikin atau gimana? Yang pasti sebenarnya upload tuh yang idealnya ya, kalau ngikutin pasar itu setiap hari harus upload. Karena kita musuhnya adalah sistem algoritma itu.
TikTok gimana caranya kita bisa FYP, bukan kita buat hal yang bagus, tapi kita konsisten karena kita melakukannya. Makanya banyak youtuber yang cuman review cupang apa tapi followersnya sampai banyak banget gitu karena konsisten. Nah, tapi kalau aku menyerangnya ke kualitas karena ada idealisme, aku nggak mau cuma asal upload. Aku mau buat kualitas yang baik. Makanya aku seminggu sekali gitu. Tapi seminggu sekali itu ada berapa pilihan-pilihan konten. Ada yang GTA, ada yang hal yang tidak boleh dilakukan itu, ada yang nanti next apa gitu. Seling-seling ya, yang penting memang harus rutin begitu ya. Rutin, pastinya harus rutin karena biar orang tetap tetap konsisten untuk nonton konten-konten kita. Berarti begadang juga ya Mas Bir ya untuk bisa bikin konten, karena kan saya lihat juga sering ya, karena bisa di follow deh kayaknya nanti Instagramnya kita cantumin ya. Ya Mas Bibir, jadi sampai begadang-begadang juga untuk bikin konten, karena menurut saya bikin konten yang lucu, yang bisa menghibur itu juga nggak mudah loh Mas Bir. Gitu. Menurut Mas Bir gimana nih? Biasa sebenarnya sih, enggak sulit karena ya itu tadi musuhnya dari diri kita sendiri, stres banget, malah jarang tidur, untungnya dibantu sama teman-teman. Makanya kesuksesan saya nggak harus ya, kalau dulu aku single fighter, tapi aku pas ketika di Jakarta itu banyak belajar tentang kamu nggak bisa hidup sendiri, kamu harus buat ekosistem yang baik. Makanya ketika diundang di sini ataupun nanti kita bekerja sama, saya senang nanti karena ada media yang memfasilitasi beberapa konten kreator yang akhirnya ekosistemnya jalan. Nah, aku pun kalau bilang kayak itu, akhirnya dibagi. Kalau misalkan capek atau enggak, pasti karena nggak ada pekerjaan yang tidak capek. Tapi balik lagi kita memilih untuk pekerjaan yang menyenangkan buat kita. Karena yang merasa tertantang, ya bisa apa lagi tantangan baru. Dan selalu tertantang, maksudnya apa yang bisa aku hasilkan bulan depan? Apakah aku bisa mendapatkan gaji yang belum tentu kan? Iya. Dengan konten yang belum tentu juga dapat endorse, yang kamu nggak mau ya tetap konsisten dengan apa yang aku buat. Dengan bibir manajemen ya? Bukan. Apa di manajemennya nih? Saya punya perusahaan namanya Hopes. Harapan. Ya. Itu sebuah harapan dari orang yang Bisa tidak kasih punya. musik sedikit. Itu sebuah harapan dari orang yang tidak punya harapan ya. Yes. Itu ya Hopes gitu. Oke Mas Bir, ini kan tadi kita sempat di awal juga ngobrol ya, kalau konten itu hal yang sangat penting ya di hari ini, mungkin di kemudian hari juga ya, karena banyak di lini kehidupan ini membutuhkan sebuah konten itu. Nah, di sini teman-teman juga pasti pengen tahu ya Mas Bir tentang apa sih tips atau mungkin istilahnya skill-skill apa sih yang perlu gitu loh untuk bisa menjadikan teman-teman ini ajak untuk bisa menjadi seorang konten kreator. Dari seorang Rizky Bibir yang sudah menjadi selebgram Jambar gitu ya, sudah dikenal nasional gitu. Harus gitu ngomongin nasional. Jadi kayak kamu aja apa ya? Kalau aku sih poinnya adalah lakukan apa yang kamu suka gitu aja. Karena hal yang nggak kita suka itu akan capek dia. Pasti kalau kita buat konten 5 episode capek. Kalau kita memang mengejar ini view-nya bakal banyak, nggak bisa. Biasanya kalau aku mau buat sesuatu konten itu, aku mau ngatur dari konsep diriku sendiri. Jangan berekspektasi dengan apa yang aku buat, tapi aku menganggap sebuah konten itu sebuah istilahnya dokumentasi setelah aku buat, terus aku cuman kok asik ya buat hiburan dan sama ini. Kalau aku dibilang aku berekspektasi tinggi, apa yang aku ekspektasikan tinggi dari storyku yang terlalu miring? Ya karena aku senang aja. Tapi ternyata dampak dari sana itu berdampak besar dari orang lain ketika aku buat kayak gitu. Loh, ternyata orang suka. Maksudnya poinnya adalah lakukan apa yang kita sukai dulu yang pertama. Yang kedua, jangan menganggap konten itu sebuah beban tambahan. Contoh misalnya bagi ini kayak podcast sama aku, ya ini kan hal yang menyenangkan ketika ngobrol sama orang. menyenangkan sekali. Nah gitu namanya. Tapi maksudnya kan kayak pekerjaan yang paling menyenangkan menurut saya adalah penyiar radio. Kenapa? Karena menyenangkan, kita ngobrol, kita dapat informasi baru dan tidak, iya dan interaksi sama orang lain itu menyenangkan banget. Yang tidak menyenangkan dari radio kan bayarannya kan kecil sekali ya, kecil, tapi itu sebuah menyenangkan. Nah, itu menurutku poinnya adalah kita lakukan apa yang kita suka. Yang selanjutnya, lakukan apa yang bukan menjadi beban. Misalkan katakanlah aku suka mancing, kalau aku buat konten ini nggak ngubah habitku, tinggal aku mancing tambah kamera aja, kita lakukan aja. Habis itu pulang kita ngedit biasa, upload gitu aja. Kita nggak tahu mana konten yang bakal viral. Nah kita coba aja, kita coba
mana yang kita bereksperimen, mana yang sukses, mana yang jadi lakukan apa yang kalian sukai dan jangan punya ekspektasi tinggi tentang apa yang kamu buat. Ya udah kamu buat aja ya karena yang ingin buat aja. Jangan nonton sendiri aja disyukuri. Yang ketiga mungkin gimana caranya kalian mempelajari sebuah konten agar menarik. Kalau aku menganalisa itu tadi, apa alasan ini orang ini suka? Kayak contoh kayak Pak Edi tadi yang dulu aku pernah buat konten Pak Edi. Kenapa kok punya dasar itu? Nah aku kan punya perusahaan sih. Kamu ngurusi klien, ada idealis yang aku kasih kan gitu. Oke, idealisme apa? Idealisme pengen buat kayak gini, oke. Tapi aku gimana caranya membuat sebuah konten yang menarik. Akhirnya aku meriset, oh Pak Edi ini ada konten yang bakal rame nih. Oke kan buat sinematik tapi dengan konsep Pak Edi. Oke mas, dibuat lagunya secara niat dan aku mikirnya coba jualan. Akhirnya sukses dan banyak orang yang tahu. Akhirnya bisa aku buat portofolio di perusahaan. Jadi melakukan apa yang dia sukai dan jadi obsesi yang ingin dia lakukan. Jadi kalau misalnya mancing, ya udah mancing aja, fix mancing gitu. Jangan buat jadi beban. Apa lakukan yang ini ya, yang kamu suka, jangan jadikan beban, tapi tetap harus tadi tuh ya riset dan juga konsisten kayak gitu ya. Karena kita kan juga harus ini nggak sih Mas Bir, apa namanya istilahnya, ya itu tadi riset yang lagi viral atau yang lagi happening, yang lagi diomongin masyarakat itu apa itu bisa kayak jadi istilahnya konten kita juga nggak sih atau enggak atau ada sendiri atau gimana? Gimana? Ya harus riset sih kayak apa berdasarkan yang lagi viral ya itu misalkan nih atau keinginan masyarakat kan misalkan nih Mas Bir kan kontennya arahnya yang nonton adalah milenials ya tentunya ya. Iya. Apalagi ya. Iya. Jadi kayak mencari apa sih yang lagi disukai milenials sekarang gitu juga nggak sih atau? Ada istilahnya kalau di dunia perkonten itu reading the wave. Jadi kita ngikutin reading the wave. Kita ngikutin arus. Jadi kita ngikutin apa yang lagi rame nih. Tinggal kita mau membuat yang sesuai versi kita. Nah itu cara terbaik untuk gimana caranya kita promosi dan banyak ditonton orang. Jadi kita ngikutin pasar misalnya katakanlah sekarang lagi rame apa ya sekarang? Apa? Bukan itu. Nanti yang lagi misalnya katakanlah yang bahas Fajar Sad Boy misalnya gitu. Kenapa kok banyak tahu Fajar Sad Boy? Gak tahu. Yang mana? Yang itu kan, yang gini kan rambutnya. Banyak sih yang gini sih, Sasuke juga gini. Siapa ya nggak sih yang? Itu yang nangis terus. Iya, yang nangis terus kan. Rambutnya gini nggak sih bener? Iya sih. Banyak sih yang rambutnya gini sih. Pak Mario Teguh pakai wig juga gini. Nah tapi itu apa yang lagi rame misalnya kayak Rizky Bilar atau apa dulu ikutin itu aja. Apa yang lagi rame ya udah kita. Berarti itu juga ya jadi tipsnya. Iya itu tipsnya. Yang kedua ya memang kita jadi pionir untuk membuat sebuah konten yang jadi jadi acuan dari orang-orang. Tapi itu susah banget. Yang paling gampang adalah di web itu. Dan juga teman-teman ya ada tim teman-teman juga yang pastinya nanti akan membantu ya. Contoh yang aku tahu nggak sih kontenku yang JJ-JJ-an yang tahu. Nah itu kan lagi rame JJ. Iya yang ikan cucut ikan apa itu kan? Yang mana sih? Yang mana sih? Bukan JJ aku yang di yang jadi DJ kan? Bukan. Nah itu juga ya. Saya masa tak tunjukin. Ada yang di yang aku di alun-alun namanya siapa? JJ Miharj. Jangan-jangan aku jingkut kayak gini ya. Tahu tapi kan itu aku lagi rame yang pas jadi yang di interview gitu. Jadi aku memparodikan apa yang ada yang di sana. Makanya akhirnya aku menyadari, kekuatan itu adalah memparodikan sesuatu kejadian. Jadi di TikTok ada yang namanya algoritmanya niche. Niche itu kalau misalnya kamu punya TikTok nggak? Punya ya pasti. Ada sih, cuma nggak aktif gitu. Iya nggak apa-apa. Nanti ketika TikTok, tapi kan awal buka TikTok selalu ada peminatanmu pilih apa? Iya. Itu sebenarnya bukan menunjukkan kamu peminatan apa, tapi itu mengarahkan konten-konten apa yang kamu sukai. Nah, hal-hal kayak gitu itu yang akan membuat orang niche-nya kemana nih? Apa potensi yang bisa dia ciptakan? Nah, ternyata yang orang suka dari aku adalah komedi dan parodi. Makanya PGTA juga parodi dari sebuah game. Gitu. Di tips-tipsnya itu ya guys ya. Oke, Mas Bir, ini pengen tahu juga dong apa sih yang
menurut Mas Bibir agak serius nih Betul. paling challenging gitu ya selama menjalani kehidupan sebagai seorang komedian dan content creator ya, lebih ke content creator yang paling challenging entah itu mungkin bikinnya atau mungkin secara personal perasaannya atau timnya atau gimana? Serius enggak ya? Kalau menurut Serius ya, serius. Menurutku adalah lingkungan yang tidak support. Oke. Banyak hal itu tadi. Soal itu sendiri. Kita sedang ada di kondisi melawan sebuah pemikiran konservatif dari orang tua ataupun siapapun itu ya, yang memang bagi teman-teman yang sekarang memperjuangkan tentang karir itu pasti berat banget. Karena kita harus menjelaskan ini pekerjaan ini kan susah. Nah, kayak aku dulu tuh menganggap kamu menurut ibuku dan orang tua ada kerja dapat PNS. Meskipun ya tidak menuntut ya, tapi kan standar orang kerja dapat PNS. Akhirnya aku harus PNS. Ternyata aku belajar ternyata nggak harus PNS, tapi orang tua itu pengen anaknya hidup aman dan tentram. Oke, berarti aman tentram nggak harus jadi PNS ya. Jadi sukses. Akhirnya aku mencoba untuk ya itu tadi, akhirnya masuk ke TV bukan untuk menang tapi untuk biar disupport. Iya. Jadi akhirnya pengen dipercaya terus bagaimana aku bisa merangkul semua orang, bagaimana aku bisa tidak milih-milih orang untuk apa yang bisa aku support, karena aku masih punya impian untuk bisa berjalan bersama dan akhirnya ketika itu jadi sebuah lingkungan yang support, itu akan jadi sebuah habit yang baik, ekosistem yang baik. Nah, yang jadi tantangan itu adalah lingkungan yang masih tidak support, kadang kurang menghargai sebuah karya. Even sekarang masih kayak gitu. Maksudnya banyak beberapa orang yang pengikutku bukan dari sini, malah dari Jakarta, Surabaya atau luar kota yang harusnya di sini dong aku. Tapi ya udah, aku nggak senang kenal keinginan seseorang ya, bisa lah ya dilalui ya. Insya Allah sih, selama ya kalau udah nggak kuat berarti aku jadi karyawan atau enggak sih, maksudnya kerja di luar ya, kerja di luar aku sih. Tapi di sini. Tapi kayaknya aman-aman aja sih ya, karena memang seru banget loh ya teman-teman di sini juga bisa dicek di Instagramnya di konten terakhir yang pakai baju merah-merah juga itu bagus juga loh. Wah, itu konten terbaik yang pernah aku buat. Iya. Yang merah-merah tuh yang mana? Yang dari Telkom? Iya. Oh ya, itu keren banget, itu konten terbaik sepanjang aku. Karena itu instansi terbaik yang pernah aku. Ya, begitulah ya. Konten itu GTA, wifi ku IndiHome. Pakai IndiHome juga ya? Iya lah, makanya aku cari HP yang mereknya IndiHome. Gak ada sekarang, karena aku sebangga itu sama IndiHome loh. Nanti kita kasih payung ya. Buat apa payung? Kan lagi musim hujan. Oh iya sih. Oke, kita balik lagi ya Mas Bibir, mungkin ada pesan ya buat teman-teman di sini yang di Jember mungkin yang pengen jadi seorang content creator, pesan mungkin apakah sebuah semangat atau mungkin jokes atau apa gitu ya gitu ya, supaya lebih istilahnya semangat lagi gitu lah ya, untuk bisa membuat sebuah konten, karena menurut saya semua orang pasti bisa membuat konten. Aku nggak tahu ya, aku bukan orang yang bisa memberikan kata-kata mutiara, tapi aku selalu memegang prinsipku adalah konten aku hidup itu seperti maraton. Aku fokusku adalah berlari, bukan mendengarkan cacian orang atau mendengarkan pujian orang. Kalau aku maraton terus aku mendengarkan cacian orang, jatuhnya aku akan menanggapi orang dan akhirnya mungkin aku dengar, tapi aku lupakan tugasku untuk berlari. Sama begitu juga ketika aku lari terus aku mendengarkan orang pujian dan aku akhirnya mengapresiasi pujian itu sangat terlalu berlebihan, akhirnya aku lupa akan fokus aku berlari. Yang terjadi adalah aku ditinggal atau tertinggal sama orang lain. Jadi aku mikir, aku adalah fokusku adalah berlari. Pujian, oke aku apresiasi, cacian aku akan melihat apa yang bisa aku lihat dan aku pelajari apa yang bisa aku pelajari. Dan ketika memang itu logis untuk aku terapkan, aku akan terapkan. Dan tapi fokusku adalah berlari. Berlari ya. Berlari lah guys ya. Gitu ya, makanya suka jogging ya. Gak ada hubungannya sih. Gak ada. Kalau capek jangan lupa minum ya. Iya, tapi gak ada. IndiHome minuman juga ada. Oke, seru banget ya Mas Bibir ya. Obrolan kita kali ini tentunya bikin semangat juga ya buat teman-teman yang pengen jadi konten kreator nantinya, dan juga barangkali di sini teman-teman pengen lebih dekat gitu ya mengenal Mas
Rizky Bibir, seorang Rizky Bibir, bisa lah ya nanti di follow Instagramnya, ada di Rizky Bibir benar ya? Ya benar, Rizky BIBL. Oke, Jangan nanti ya. kita tes gitu ya. Nah, apa tes itu apa? Gitu Ada semepet ya. Barangkali mau sharing-sharing juga ya Mas Bibir, Gak boleh apa-apa, ya. boleh. Kan di sini teman-teman juga saya lihat sering banget di sini kopi-kopi sharing gitu lah ya. Jadi Iya, mungkin betul. mau sharing-sharing tentang konten kreator bisa nanti menghubungi. Malah aku sangat mengapresiasi beberapa teman-teman atau teman-teman dari IndiHome ini untuk membuat sebuah media ini, karena ini mungkin nanti nextnya juga harus ada yang diundang beberapa orang-orang yang memang punya wadah untuk mengungkapkan ini. Makanya memang secara media juga sudah ada. Ya semoga apa yang dibuat teman-teman dari Tribunnya bisa berimpact bagus. Ya. Maksudnya poin pentingnya adalah kita harus fair aja. Maksudnya kalau misalnya di Telkom ini butuh eksklusif, kenapa? Ya. Teman-teman yang kayak misalkan kita sebagai konten kreator butuh wadah, ya kenapa? Ya harusnya kita saling bersinergi. Toh pun punya jalan-jalan sendiri. Oke, benar. Jadi Karena saling ini, support. ini juga salah satu ikhtiar kita nih Nggak untuk apa-apa. bisa nanti lebih mengenal sobat begitu ya. Iya, nggak apa-apa. Nah kita juga nantinya juga pastinya banyak banget yang akan kita ajak ngobrol. Iya sih, aku juga suka dari beberapa teman-teman Telkom juga mensupport kayak event-event Mobile Legends dan segala macam itu. Iya. Bagus banget sih menurutku. Salah satu bentuk cara untuk mendekatkan ke teman-teman juga support. Oke, yang penting kita nanti bisa lah ya ngobrol di sini ya. Barangkali kita juga Selalu ada waktu. Nanti kita DM ini Nggak. tutup-tutup apa tuh ketumpuk-tumpuk gak dibalas nanti DM-nya. Aman, Aman ya, kan ada timnya ya. Iya. Ada manajemen yang Enggak membalas sih, begitu kalau ya. Instagram tetap jadi privacy. Oke, jadi teman-teman di sini jangan lupa di follow Instagramnya di Rizky Bibir gitu Yeah. ya, dan juga jangan lupa like, komen juga, subscribe YouTube kita. Full. Oke, follow Instagram kita juga ada. Iya. Instagram kita ada di sobat.indihome.jember sama @telkom Jember. Jadi jangan lupa di follow di Instagram. Kita juga ada TikTok, ada YouTube juga, nanti kita cantumin gitu. Oke, thank you Siap. Mas Rizky Bibir sudah sharing ya. Mungkin Siap. nanti kalau ada yang kurang-kurang kita bisa lebih ngobrol lagi di Nggak belakang, apa-apa. jadi di belakang tembok. Tembus kita. Ada band ya. Wah, di sini tempat bebengan. Nanti kita geser aja. Mantap. Oke, terima kasih banyak Mas Terima kasih Bibir. banyak, Kak. Selamat. Siap. Ya. Ya. Terima kasih waktunya buat teman-teman tadi. Jangan lupa ya tetap semangat untuk jadi seorang content creator ya. Yang penting jangan menyerah. Itu tadi ya. Dan tentunya bisa follow Instagramnya Mas Rizky Bibir untuk mendapatkan motivasi-motivasi gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di next video podcast gitu. Dadah. Kita dadah dulu. Dadah. High five. Terima kasih.